Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, kali ini balik ke video rakit ya. Jadi ini saya mau rakit, sebenarnya rakit micin HD tapi 85 mm lagi ya, seperti yang biasa saya lakukan di video-video saya sebelumnya. Cuman ternyata frame 85 mm ini habis ya. Jadi udah nggak ada di toko-toko online. Saya udah coba cari di toko online langganan saya tapi nggak ketemu juga. Jadi akhirnya saya beli frame yang lebih gede lagi nih, Beta FPV Beta 95X frame. Ukurannya ini 95 mm, nanti pakai propeller 2,5 inci ya. Ini sebenarnya saya pingin pakai yang 85, cuman karena nggak ada stoknya sekarang di mana-mana frame 85 mm. Jadi saya coba sekalian ngetes ya kalau pakai frame gedean itu seperti apa. Jadi yang saya beli baru itu cuman dua ya, framenya sama propeller nih. Propellernya ini saya pakai Avanras 2,5 propeller dari IMAX ya. Jadi dua ini saya beli baru, sisanya itu saya pakai part bekas ya. Nah contohnya untuk FC-nya, ini FC-nya ini FC bekas ya, saya beli bekas. Ini udah kotor juga. Ini FC-nya saya pakai iFlight Succeed Whoop yang 12 ampere. Saya udah tes ini sebenarnya ESC dan segala macam ini masih normal. Pad-padnya ini juga walaupun udah kotor tapi masih normal ya. Terus untuk motornya ini saya pakai Beta FPV 1105 5000 kV ya. Ini juga second ya. Cuman motornya sih masih bagus ya. Cuman di sininya ini kayaknya udah sambungan nih. Tuh, tapi nggak masalah sih. Harusnya sih tetap bisa terbang nanti. Terus untuk kameranya, ini kamera saya pakai Runcam Split 3 Lite ya. Nah cuman ini nggak ada bautnya ya, kalian mesti pakai dudukan nih kayak gini. Jadi nanti dipasangnya seperti ini. Nah ini nanti dilobangin sebagai tatakan nanti buat bautnya ketika nempel di frame. Oke, ini juga part lama saya nih, Runcam Split 3 Lite. Terus untuk kanopinya, ini kanopinya saya pakai Beta 95X ya. Ini ya kanopinya Beta FPV lah yang jelas. Ini masih cukup bagus ya, walaupun udah grepes seperti ini. Tapi ya mudah-mudahan nanti nggak jelo ya ketika ini dipasang di framenya. Untuk VTX nya saya pakai Beta FPV juga yang A01 ya. Ini support dari 25 mW sampai 200 watt ya. Harusnya sih cukup lah kita main di 200 mW. Ini enaknya nggak perlu di solder ya, ini ada soketnya. Berat banget. Nah ini tinggal dicolokin aja, ini nanti disolder ke FC. Oke, sedangkan untuk receivernya ini saya pakai Crossfire ya. Ini nyopot dari quad saya yang sebelumnya, jadi saya ambil aja receivernya buat ngetes. Kita coba rakit micin dengan ukuran 95 mm. Oke, nanti untuk prosesnya ini saya nggak jelasin satu-satu ya, nanti kelamaan juga. Jadi ini saya paling jelasin diagramnya, nanti connect-nya seperti apa dari FC iFlight Succeed Whoop ini connect ke VTX A01 ini sama kamera Runcam Split 3 Lite, dan receiver ini connect-nya itu diagram wiringnya seperti apa kalian bisa lihat di layar seperti ini. Nah kira-kira seperti itu diagramnya. Nah nanti kita akan ketemu lagi begitu kuatnya ini udah berhasil dirakit ya. Oke, ini adalah hasil akhir setelah dirakit ya. Cukup rapi memang buildnya. Bentuknya ternyata cukup besar ya. Ini mungkin bukan kategori micin lagi. Dan ini udah saya usahakan ya, kabelnya itu udah tertata rapi, jadi nggak ada yang berantakan atau keluar dari bodinya. Nah kira-kira seperti ini teman-teman bentuknya. Kalau misalkan dibandingkan dengan micin 85 mm yang bisa saya terbangin ya, kira-kira perbandingannya seperti ini ya. Cukup terlihat perbedaannya dari sisi propeller. Terus untuk propellernya emang sengaja nggak dipasang dulu ya, karena memang akan disetting dulu
kita pastikan arah putaran motornya ini udah benar. Nanti kita akan coba setting, kita pastikan ketika kita setting di aplikasi Betaflight. Sebelumnya kita akan coba timbang dulu beratnya berapa sih untuk build kali ini. Kita timbang, beratnya ada di 77,2 gram ya. Terus kalau misalkan ditambahkan propeller, kita taruh dulu propellernya semua, itu berat totalnya jadi 82,7 gram. Selanjutnya langsung kita colok aja micro USB nya seperti ini. Kita akan setting ya melalui aplikasi Betaflight. Kita open aplikasi Betaflight nya, kita coba connect. Oke, udah connect. Habis itu kita coba pastikan item by item, pastikan konfigurasinya itu benar. Kita mulai dari port dulu ya, pastikan untuk serialnya udah aktif dan VTX nya di-set di smart audio. Kita save and reboot. Oke, udah, kita coba connect lagi ya. Lalu pindah ke menu configuration. Untuk arah putarannya saya pakai props out ya, jadi reverse nya ini kita centang. Kemudian untuk bidirectional D-shot nya ini kita aktifkan karena saya menggunakan RPM filter, tapi firmware ESC nya kalian mesti upgrade dulu ya. Terus kita pindah ke bawah, ini apalagi yang perlu diubah. Untuk maksimum angle ini saya set 180. Lalu untuk bagian receiver ya, pastikan ininya di set di serial dan ini pilih crossfire karena kita pakai receiver crossfire. Oke, kita pindah ke bagian bawah, sepertinya tidak ada yang diubah lagi. Kita save and reboot, lalu kita connect lagi ya. Oke, untuk menu baterai ini saya biarkan default ya, saya nggak ubah apa-apa. Untuk bagian file shape saya juga nggak ubah. Untuk PID tuning ini settingannya seperti ini ya. Ini settingan biasa saya pakai di Whoop. Ini settingannya nanti bisa kita ubah, kita sesuaikan waktu kita tes terbang. Lalu untuk red profile ini biasa saya pakai seperti ini. Kemudian untuk filter setting ini karena kita pakai RPM filter ya, kita aktifkan. Nah, nilai yang perlu disesuaikan tuh ini ya. Untuk maksimumnya gini saya ubah aja jadi 350 yang biasa saya pakai di Whoop. Oke, kita save, lalu pindah ke bagian receiver. Di bagian receiver ini pastikan semua channel mappingnya itu udah benar dan pastikan receivernya itu juga bekerja dengan baik ya. Tapi kita perlu colokin baterai untuk ngetesnya. Kita colokin dulu aja baterainya. Oke, habis itu kita akan coba nyalakan remote-nya ya. Remote-nya kita nyalakan. Oke, ini akan langsung auto bind ya, karena memang receivernya ini receiver lama dan udah ke bind dari remote saya. Ini kita akan coba tes ya, apakah semua channelnya itu berfungsi dengan baik. Kita akan gerak-gerakin aja sticknya ke atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian kita coba switchnya, ini apakah berfungsi dengan baik apa enggak. Oke, sepertinya sih bekerja dengan normal ya. Selanjutnya kita pindah ke bagian modes. Nah, ini channel yang saya pakai biasanya pakai 4 aux atau 4 channel ya. Yang pertama itu arming ada di aux 1, untuk fly mode itu ada di aux 2, aux 3 ini saya set untuk beeper. Kemudian untuk aux 4 ini saya pakai turtle mode ya. Untuk bagian adjustment dan servo kita nggak ubah apa-apa, kita langsung lompat ke bagian motor. Nah, untuk motor ini kita pastikan ya putaran arah motor yang kita build itu udah berjalan dengan baik dan benar. Kita nyalakan dulu motornya. Oke, kita naikin masternya biar muter semua keempat-empatnya. Kita naikin sedikit aja, lalu kita cek ya motor putarannya. Kita cek motor yang pertama. Oke, ini arah putarannya udah benar ke kiri. Motor yang kedua kita cek, oke putarannya udah benar ke arah kanan. Motor yang ketiga kita cek, oke udah benar muternya ke kanan. Kita cek motor terakhir, motor 4 udah benar muternya ke kiri. Oke, lalu kita pindah ke bagian OSD. Ini kita sesuaikan informasi apa aja yang akan dikeluarkan di Google ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kita lanjut ke bagian video transmitter. Untuk video transmitter untuk beta FPV A01 ya, settingnya itu seperti ini.
Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa pindah ke menu CLI. Nah, ini saya udah siapkan ya komen untuk nyeting VTX nya. Ini tinggal copy paste saja. Kita copy, kemudian kita paste di bagian CLI ini. Kita paste, kemudian kita enter. Dan jangan lupa untuk di save ya. Oke, kalau udah di save, kita akan coba connect lagi. Kita pastikan ke bagian VTX itu settingnya juga udah bener ya. Untuk power saya set di 200, kemudian untuk setting ini aku set di on until first arm ya. Untuk number of powernya memang A01 cuman ada 2 ya, 25 dan 200 mW. Kemudian yang paling penting ini pastikan untuk VTX type-nya itu di smart audio dan device ready-nya itu udah yes. Kalau semuanya udah oke, harusnya VTX-nya berfungsi dengan baik ya. Oke, paling itu aja setting di Betaflight. Kalau udah, kita disconnect aja. Oke, langkah selanjutnya kita akan pasang propellernya ya. Propellernya ini pasangnya juga nggak sembarangan. Kalian bisa ikuti diagram yang ada di layar. Kita ambil motor yang pertama ya, kita pasang. Kita sesuaikan dengan yang ada diagram. Oke, kita langsung tekan aja. Motor selanjutnya kita ambil, kita pasangkan ya di sebelah kiri. Ini kena arah putarannya ke kiri ya, yang di depan. Kita tekan aja ini. Jadi ini kita hanya bend ya, nggak perlu pakai baut. Harusnya sih udah cukup kalau untuk ukuran seperti ini. Untuk propeller selanjutnya, ini karena arah putarannya sebelah kanan ya. Kita taruh di sebelah kiri bawah. Oke, langsung kita tekan aja seperti yang lain. Oke, kalau udah, kita akan lanjut ke propeller terakhir. Ini arah putarannya ke kiri, ini akan ada di motor 1. Untuk masangnya kita akan tekan juga. Tekannya yang kuat biar tidak goyang-goyang. Nah, kalau udah, berarti udah komplit nih. Bentuk finalnya jadinya seperti ini ya. Selanjutnya saya akan jelaskan cara nyusun stacknya ya biar rapi. Untuk FC-nya ini dipasang dari bawah ya, bukan di tengah. Sedangkan untuk yang di tengah ini diposisikan untuk DVR-nya untuk runcam split 3 light. Ini ditaruh di tengah, kemudian dibaut. Sedangkan untuk VTX-nya itu dipasang melekat di kanopi ya. Ini juga pakai baut. Lubangnya kebetulan pas ya untuk kanopi sama VTX-nya. Untuk kameranya ini tinggal baut aja seperti biasa. Untuk kameranya kita tutup dulu ya biar nggak baret karena ini lensanya dari plastik. Nah, kita tutup dulu biar aman. Di bagian bawah ini strapnya saya pakai punyanya iFlight ya. Strapnya model kain. Kemudian saya kasih baterai pad biar baterainya nanti nggak selip. Terus untuk kabel yang di bawah ini adalah kabel untuk buzzer ya. Buzzernya ini saya pasang di belakang sendiri seperti ini, jadi cukup rapi. Sedangkan untuk kabel yang lain, kabel antena dari receiver crossfire itu juga saya lewatkan bawah, kemudian saya tempelkan di prop guardnya. Saya kasih selotip. Begitu juga untuk kabel satunya ya. Ini saya tempelkan di prop guardnya, jadi kelihatan lebih rapi. Nggak kelihatan kalau ini pakai receiver crossfire. Nah, bentuknya seperti ini, sangat rapi ya. Oke, paling segitu dulu. Untuk video terbangnya nanti akan saya bikinkan video terpisah ya, karena di video kali ini juga udah cukup panjang. Nanti saya perlu tes dulu, tes trial terbang 1-2 kali sebelum nanti saya review full flightnya. Yang jelas saya udah cukup happy ya dengan build kali ini. Sangat clean dan sangat rapi. Dan mudah-mudahan terbangnya juga enak ya dan powerful. Terima kasih udah nonton video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat yang lain. Oke, paling segitu dulu dari saya. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, fly safe, dan jangan lupa untuk tetap happy. Oke, thank you. Bye-bye.